Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di serial Great Writing Genetics, serial yang bahas tentang rahasia tulisan-tulisan yang inspiratif. Dan di volume yang keempat ini saya akan bercerita tentang nama Indonesia. Namun sebelumnya pertama saya ajukan sebuah pertanyaan. Pernahkah ketika Anda mandi, Anda mengambil sampo, mengambil isinya, namun kemudian melulurkannya ke wajah Anda? Saya pernah. Atau barangkali ketika Anda mandi, pernahkah Anda mengambil body scrub, sabun badan Anda, namun kemudian Anda melulurkannya ke rambut Anda? Saya juga pernah. Dan kabar baiknya adalah tetap tenang, tetap santai, karena orang tidak peduli dengan bagaimana cara kita mandi. Mereka kadang hanya peduli apakah Anda mandi ataukah tidak. Dan kabar buruknya adalah kekhilafan semacam ini ternyata tidak berlaku dalam tulisan-tulisan yang inspiratif ataupun tindak-tindak tutur yang impresif. Tulisan yang berdaya ataupun pembicaraan yang mengagumkan selalu taat akan logika. Sebagai sampel, sebagai contoh, tampaknya sekilas mirip antara dua ungkapan ini, yaitu ungkapan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 dan Dirgahayu ke-77 Republik Indonesia. Adakah yang berbeda? Mari kita telisik. Martinus Danang di laman kompas.id dalam artikel berjudul Jejak Sejarah Nama Indonesia mengungkapkan bahwa penggunaan nama Indonesia ini awalnya digunakan untuk dua hal. Pertama, digunakan untuk hal yang bersifat geografis, dan yang kedua digunakan untuk hal yang bersifat politis. Penggunaan nama Indonesia yang bersifat geografis bermula ketika seorang George Samuel Windsor Earl di tahun 1847 mengusulkan dua nama, Indonesians dan Melayunesians, untuk menyaran pada penduduk atau masyarakat Hindia Belanda. Dan secara politik, di tahun 1901, saat itu pemerintah kolonial Hindia Belanda sedang menjalankan politik balas budi. Mereka memberikan tawaran kepada para penduduk pribumi, yaitu Indonesia, untuk mengikuti pendidikan tinggi, baik dengan datang langsung ke Belanda ataupun mengikuti pendidikan di tanah air. Tawaran ini akhirnya menghasilkan sebuah sekumpulan, lebih tepatnya generasi muda yang kritis, dan akhirnya mereka membentuk Perhimpunan Hindia Belanda yang dipelopori oleh Raden Mas Noto Suroto. Tidak berapa lama kemudian bergabung di perkumpulan ini adalah Dr. Muhammad Hatta yang kita kenal sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Muhammad Hatta kemudian mengubah nama Perhimpunan Hindia Belanda ini menjadi Perhimpunan Indonesia. Dalam artikel The Socialist, secara tegas Dr. Muhammad Hatta menegaskan penggunaan nama Indonesia ini memiliki tujuan politis, yaitu menuntut kemerdekaan bukan untuk Hindia Belanda tapi kemerdekaan untuk Indonesia. Dan sekaligus penggunaan nama Indonesia ini digunakan untuk membedakan dengan India, Inggris, dan Hindia Belanda saat itu. Dan mari sama-sama sepakat, baik Indonesia yang diusulkan oleh George Samuel Windsor ataupun Indonesia yang digagas oleh Dr. Muhammad Hatta, menyaran hanya pada satu objek, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau sederhananya, sejak tahun 1847 atau sejak tahun 1901 sampai dengan sekarang 2022, Indonesia, nama Indonesia hanya menyaran pada sebuah negara, satu negara, bukan dua negara, apalagi 77 negara. Itu artinya, ungkapan yang pertama, Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, maka secara nalar, secara logika ada 77 negara Indonesia. Sementara Dirgahayu ke-77 Republik Indonesia, maka secara nalar
kemerdekaan Indonesia sudah mencapai angka 77. Dan inilah yang taat logika. Jadi kembali ke bahasan awal serial kali ini. Entah Anda memilih menggunakan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, ataukah Anda memilih menggunakan Dirgahayu ke-77 Republik Indonesia, tetap santai. Karena orang tidak akan begitu peduli dengan cara Anda mengucapkan. Mereka hanya kadang peduli apakah Anda merayakan kemerdekaan ini atau tidak. Namun, satu hal yang perlu Anda pahami adalah baik pilihan pertama ataupun pilihan kedua mencerminkan citra diri Anda. Apakah Anda abai dengan logika ataukah Anda taat dengan logika? Semoga